Assalamualaikum, ya, jumpa kembali dengan aku Abi Sauki. Kali ini ya, aku akan menyampaikan tentang Law of Attraction atau hukum tentang tarik menarik ya. Nah, oleh karena itu perlu kita sampaikan bahwasannya kenapa sih ya, kadang-kadang ada pertanyaan sudah melakukan dalam beberapa waktu kenapa nggak kunjung sampai ya. Kapan sampainya ya, kapan berhasilnya ya. Nah, mungkin ada pertanyaannya seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita sedang men-setting dalam diri kita untuk melakukan yang namanya Law of Attraction, ya, para pemirsa semua ya, nah, silakan diketahui beberapa hal sebagai berikut antara lain adalah ya filosofi pohon bambu ya. Maka ada baiknya Anda lakukan ya. Nah, berbuat baiklah ya sebagaimana filosofi pohon bambu. Maksudnya bagaimana? Begini ya. Nah, jadi pohon bambu itu ketika ditanam ya dalam 1, 2, 3 ya bahkan lebih dari 3 tahun biasanya itu ya. Nah, pohon bambu itu tidak akan memperlihatkan ya, tidak akan memperlihatkan pertumbuhannya yang apa ya, membanggakan gitu ya. Jadi pohon bambu itu ketika ditanam dalam 1 tahun awal itu ya, biasanya dia hanya akan begitu-begitu saja, hanya itu saja yang tumbuh ya. Karena apa? Ternyata dia itu akan mengakar ya di dalam, melebar ya, sampai jauh melebar ya. Nah, tapi di dalam tanah belum tampak, belum kelihatan ya. Jadi belum bisa dipanen ya. Andaikan itu adalah buah yang bisa dipanen buahnya atau pohon yang bisa dipanen buahnya belum bisa dipanen. Karena bambu itu yang dipanen bukan buahnya ya, akan tetapi bisa diambil mungkin rebungnya atau jumlah bambu yang dalam jumlah banyak maksudnya ya, kemudian bisa dipotong dan dijual ya dalam partai besar misalkan ya. Di tahun-tahun pertama belum bisa, tumbuhnya hanya segitu-segitu saja ya, hanya di satu tempat itu ya. Tapi ternyata dia tumbuh ke dalam ya, mengakar kemudian ya melebar. Nah, itu dilakukan dalam tahun pertama, kedua, ketiga, dan biasanya bahkan bisa jadi ada yang sampai 5 tahun ya. Nah, akan tetapi coba lihat para pemirsa ya. Nah, kemudian untuk tahun yang kelima, tahun keempat atau tahun yang kelima, lihatlah pertumbuhannya. Luar biasa ya. Biasanya itu sudah ngeri ya, pertumbuhannya itu ngeri, luar biasa. Karena dia akan selain tumbuh ke atas, dia juga melebar ya. Dan bahkan akarnya itu akan kemana-mana dan sulit dibendung ya, bahkan dimatikan, dipotong, sulit ya. Inilah perkembangan daripada pohon bambu itu. Jadi sifatnya seperti itu. Nah, kita ambil filosofi pohon bambu ya. Kenapa? Atau bagaimana maksudnya ya? Maksudnya adalah ketika kita sudah tahu tentang filosofi itu, pohon bambu itu di tahun awal ya, di awal-awal tahun ya. Nah, dia ibarat manusia itu belum bisa memberikan efek manfaat kepada dirinya sendiri yang kemudian diambil manfaatnya yang banyak ya, katakanlah seperti itu ya. Nah, maksudnya bagaimana? Kita harus menanam kebaikan itu kepada siapapun sebanyak-banyaknya ya. Tanam kebaikan, memberikan keleluasaan, memberikan kemudahan, memberikan kesenangan ya, membantu orang lain dan lain sebagainya ya, tanpa syarat apapun ya, dan tanpa kapanpun, secepatnya ya. Dimulai dari hal yang terkecil. Kita saling mengingatkan ya, supaya kita terus bisa latihan seperti itu ya, dan jangan kapan akan, tapi langsung ya, langsung dilakukan itu ya, jangan tunda ya, dalam bentuk apapun ya. Nah, ini lakukan terus, mempermudah orang lain. Nah, terus dalam istilahnya langsung dilakukan sekarang, berikutnya sampai terus menerus ya. Nah, ketika itu sudah dilakukan, ketika kita memudahkan, mau dan ringan memudahkan orang lain, nanti hukum alam itu akan kembali. Ibarat kita melempar bola, ketika tepat lemparnya maka akan kembali kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang lain, kita meringankan orang lain, kita mempermudah orang lain, nanti akan dipermudah ya. Dalam waktu-waktu berikutnya, ketika kita punya toko misalkan ya, sama juga seperti ini ya. Kita punya toko kecil ya. Nah, maka kita memberikan pelayanan baik ya, ketika ada orang yang datang, pelanggan yang datang kita baik, kemudian senyum, ramah dan lain sebagainya, memberikan kenyamanan, kebaikan, kemudahan pada pembeli ya. Terus dilakukan 1, 2, 3 ya, bulan, 4, 5, setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya akan meledak ya. Ya, ketika itu benar-benar dilakukan dengan cara yang benar, tidak ada hal-hal yang bermasalah ya. Bermasalah itu artinya begini ya. Satu contoh, punya toko ya, kemudian tidak sesuai dengan manajemennya ya. Dengan pasangannya pas ya.
Nah, suaminya manajemennya bagus, kemudian istri menghabiskan uang toko ya, padahal tidak dilihat dari mana modal, mana profitnya ya, mana keuntungannya ya, mana modal awalnya ya. Nah, kalau seperti itu kan berarti ada sesuatu yang masalah. Nah, oleh karena itu harus ada satu hal yang sifatnya prinsip dan itu sama ya antara suami dengan istri dengan pasangan ya. Nah, visi misi sama ya, seperti itu ya. Nah, itu berarti tidak ada masalah. Ketika itu dilakukan, maka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berikutnya ya, sama dengan filosofi pohon bambu. Ketika kita menanam kebaikan kepada orang lain tanpa syarat, tanpa bilang kapan ya, akan tetapi kapanpun ya, dimanapun ya, nah seperti itu ya. Pokoknya benar-benar tanpa syarat ya, tanpa disetting, lakukan itu, enjoy ya. Maka pada saatnya nanti akan menuai hasilnya, menanam menuai. Nah itu. Maka ayo kita latihan bareng ya, lakukan itu saling mengingatkan ya. Memang caranya harus seperti itu ya, dilakukan dengan cara yang ikhlas ya. Ini masih sebatas teori dan ketika dilakukan itu penuh dengan perjuangan ya. Tapi dengan latihan ya, dengan komitmen yang tinggi akan bisa. Nah ini berikutnya ya, di dalam ilmu Jawa itu ada yang namanya ya, sebagian orang itu menganggapnya atau menyebutnya Ho'oponopono ya. Nah ini sebenarnya mudah ya. Banyak orang tahu tapi tidak banyak orang yang mempraktekkan. Tapi ketika dipraktekkan luar biasa. Ini adalah sesuatu yang bisa mendongkrak ya keberhasilan yang sangat luar biasa. Dan ini adalah ada hubungannya dengan hukum alam ya. Seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi ya, menanam menuai ya. Seperti itu ya. Jadi begini, intinya itu terhadap semua orang, siapapun, orang-orang di sekitar kita utamanya ya, awalnya di sekitar kita, kemudian bisa melebar ke orang-orang yang agak jauh dengan kita dan terus kepada siapa saja ya. Jadi ilmu ini itu boleh dikatakan dengan atau identik dengan ilmu ikhlas ya. Ikhlas. Nah ini ikhlas dalam menghadapi kehidupan kenyataan, di dalam kehidupan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kepada siapapun ya, ini dalam tanda kutip hal yang positif ya, hal yang positif ya. Nah ini supaya bisa mencintai. Kemudian kalau berbuat buruk bisa menyesali ya. Kemudian bisa memaafkan ya. Sebenarnya itu ya. Jadi kalau bahasanya penyesalan itu kepada Tuhan ya. Ketika Allah atau Tuhan ya mau mengampuni kita kan ketika kita sudah minta ampun kepada orang yang kita zalimi, kita sakiti. Kan seperti itu ya. Nah, teorinya kan seperti itu ya. Urutannya ya. Jadi kita ya Allah saya menyesal. Ya Allah saya mohon ampunan kan seperti itu ya. Sehingga kepada orang yang kita sakiti itu saya mencintaimu, saya menyesal kenapa saya harus mendolimimu, menyakitimu ya. Maafkan aku ya. Sehingga doanya kepada Allah juga begitu. Ya Allah aku menyesal, maafkan aku. Ya, aku mencintaimu. Ya. Mencintai terhadap apa yang sudah engkau tetapkan ya. Sudah engkau tetapkan. Termasuk orang-orang yang di antara kita atau di sekitar kita yang Allah berikan. Segala sesuatu yang diberikan di sekitar kita ya, baik pasangan kita, anak kita ya. Kita mencintai, aku mencintaimu ya. Nah ini dipanjatkan, disampaikan kepada Allah ya, dan disampaikan kepada yang bersangkutan sebelumnya. Nah ini saling mengingatkan supaya bisa seperti itu dalam rangka untuk pembiasaan diri ya, sehingga nanti menuju ke sananya akan lebih cepat ya, kesananya untuk sukses itu ya. Nah ini adalah ilmu ikhlas ya. Nah ikhlas itu tanpa syarat ya, tanpa syarat dilakukan secepatnya, dimulai dari hal yang terkecil ya. Ini tidak mudah, masih sekali lagi dalam batas teori. Nah untuk melaksanakannya itu butuh perjuangan yang luar biasa. Nah ini harus bisa dilakukan, ya, harus bisa dilakukan, ya, nggak main-main, ya. Karena kita harus punya komitmen tinggi untuk bisa melakukan itu agar kita mencapai apa yang kita inginkan sampai kepada finishnya. Memang harus begitu, ya. Nah berikutnya ya harus fokus dalam satu hal, satu pintu. Usaha ya usahakan ya, fokus dalam satu pintu, satu usaha ya. Seperti itu. Loa ini sangat cocok untuk para pengusaha, tidak begitu cocok tapi tetap bisa diamalkan bagi ya para pegawai. Kenapa demikian? Karena pengusaha walaupun sekecil apapun yang penting usaha, ketika sesuatu diusahakan sendiri, jualan ya jualan sendiri ya.
kemudian dijual kepada orang lain, melebar ya sampai ke yang tanpa batas. Ya. Ketika itu dilakukan khususnya untuk para pengusaha ya, namanya pengusaha itu gaji bulanannya itu tidak atau tanpa batas ya, karena dilakukan sendiri ya, atau dengan orang lain tapi dengan ketentuan. Artinya apa? Bukan ikut bos ya, bukan disetir oleh bos. Walaupun ya nanti bisnis itu tetap bersinggungan dengan orang lain, maksudnya kan kita punya bisnis sendiri yang kita kelola ya. Kalau menjual berarti kan kita tetap ada berhubungan dengan orang lain, tapi kita kan bosnya. Nah, maka gaji bulanannya itu tanpa batas ya. Sehingga sangat cocok sekali dengan loa. Ketika loa itu mulai berhasil, maka akan meledak ya. Kekayaan, keberhasilan, kesuksesan akan meledak. Berbeda dengan pegawai. Kalau pegawai kan stagnan. Tetap, kalaupun toh ada kenaikan gaji kan lama, berjenjang, berapa tahun, 4 tahun kayak ya, atau berapa. Nah, maka loa itu kurang begitu cocok sebenarnya. Tapi cocok juga untuk para pegawai. Kenapa? Karena pegawai itu biasanya juga ada yang di luar kegiatan kepegawaiannya, dia sebagai pegawai ya, dia punya bisnis. Maka cocok semuanya. Tapi intinya loa itu sangat cocok untuk bisnis, pebisnis. Karena kenapa? Seperti yang tadi, bisnis itu gajinya tanpa batas, profitnya, keuntungannya ya, seperti itu. Sehingga dengan melakukan loa ini akan tidak menutup kemungkinan akan menjadi semakin sukses, brother. Nah, seperti itu. Asal komitmen, mintanya kepada Allah, usaha yang benar ya, benar-benar dilakukan. Bila belum mampu mengalami sesuatu yang atau terkendala oleh sesuatu, maka tingkatkan SDM di situ. Ya kurangnya apa? Ya skillnya ya. Nah, skill itu setiap orang kan berbeda ya. Ketika kurang di skill ya, atau di dalam hal-hal yang lain ya. Nah, kita harus mengejar itu, kekurangan kita itu apa? Itu yang kita kejar. Itu yang kita penuhi ya. Bisa lewat apa saja. Nah, caranya seperti itu. Nah, umumnya orang komitmennya itu mudah patah. Ya. Jadi untuk melakukan loa antara lain adalah sebagai berikut di atas ya, sebagaimana di atas. Kurang lebihnya sudah kita sampaikan 3 hal ya. Berikutnya yang keempat adalah setia pada doa. Nah, apakah kemudian loa itu dilepas gitu saja? Enggak. Loa juga harus dibarengi dengan doa. Ingat, ada 2 marketing langit dan marketing bumi. Ya. Marketing bumi ya biasa kita melakukan promosi lewat Facebook Ad mungkin ya, lewat marketplace mungkin ya, atau lewat iklan-iklan yang lain dan lain sebagainya lah ya. Yaitu marketing bumi. Marketing langitnya apa? Doa. Ya, kekuatan doa itu luar biasa. Terus, ya, ketika tepat, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya tadi, ibarat melempar bola tepat kembali kepada kita pasti itu. Ya. Jadi doa itu ibarat dengan kekuatan anak panah, busur maksudnya dalam menembus sebuah sasaran. Ketika kita yakin dan benar-benar kita ilmui, bukan asal ya, pasti akan luar biasa, pasti luar biasa ya, tapi tidak asal. Jadi harus fokus ini. Jadi ketika melakukan loa ya, doanya kencang ya, doanya itu kencang dan setia pada doa. Sekali lagi, ketika kamu sudah mendawamkan, mengkhususkan waktu tertentu untuk ritual doamu, artinya taqarrub, kita mendekat kepada Allah dengan bacaan-bacaan kita, dengan istighfar kita, permintaan ampunan kita, kemudian doa khusus kita ya, yang kita lakukan, setialah pada doamu, pada waktu yang sudah kamu setting. Kalau habis maghrib terus, habis isya terus ya. Dilakukan di tempat yang tentunya ini anjurannya adalah bukan tempat yang mudah dijangkau orang lain. Sehingga orang-orang dulu itu banyak yang menyepi. Nah, kadang-kadang orang itu terus diantem kromo bahasa Jawanya ya. Menyepi, meditasi itu buruk gitu. Terus bertapa itu buruk. Nah, kalau memang bertapa kan ini bukan bertapa.
Artinya menyendiri dalam rangka menghadirkan ya hati ini yang bersih ya dalam rangka permintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan butuh waktu, tempat ya, kemudian butuh suasana yang tenang. Nah, lakukan itu, bukan apa istilahnya, doa itu dikalikan sekian kali tidak boleh ya, haram dan lain sebagainya misalnya. Bukan itu. Bukan itu. Kita cari tempat sendiri, tempat yang sepi agar kita fokus, agar kita bisa apa yang kita mintakan kepada Tuhan ya. Tobat kita benar-benar, kita kalau perlu bisa nangis ya. Dan tidak diketahui orang, itu loh. Seperti itu. Mau dibaca berapa kali lah. Kalau kita itu kualitas doa kita benar-benar, doa kita diulang-ulang, ngapain? Ngapain tidak boleh, dan memang harus itu ya. Karena apa? Itu menunjukkan bahwasanya kita sungguh-sungguh dalam rangka apa istilah penyampaian doa kita ya, dalam rangka taubat kita ya, kita ulang-ulang astagfirullahaladzim, kita ulang-ulang ya sampai Allah benar-benar memberikan ampunan. Nah, doa kita ulang-ulang terus ya sampai Allah itu benar-benar memberikan. Tapi yang ikhlas jangan apa istilahnya selalu dalam settingan. Awal tidak apa-apa sebagai latihan ya, tapi lakukan itu kemudian sampai terjadi natural ya, secara natural, tidak dipaksa ya. Kemudian tidak disetting ya, lakukan itu sampai tidak terasa dalam melakukan itu, sampai merasa nikmat ya, sampai merasa nikmat itu ya. Ketika sudah sampai itu ya, biasanya apa istilahnya, apa yang menjadi tujuan kita semua ini akan berhasil. Nah, ketika berhasil ini kita tidak terasa, sudah nggak terasa secara otomatis, karena di situ akan ada mekanisme sukses otomatis, akan ada intuisi ya. Akan ada sesuatu yang menarik, menunjukkan ya, dengan sendirinya ya. Ini hukum alam ya. Jadi Allah itu nanti akan memberikan yang namanya mekanisme sukses otomatis dari manapun, seperti apapun. Ingat ya, ketika kita doa dengan baik, kita benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki dan usaha kita, lewat usaha kita ya. Itu ada dua, min haitsu la tasib ya, bi ghairi ta'abin wala masyaqqatin. Itu jelas, itu pegang ya. Itu pegang ya. Bigori ta'bin wala masyaqqatin, ketika kita sudah berusaha berdoa dengan baik ya, kita akan mendapatkan rezeki tanpa susah payah, tanpa mengejar harta uang itu. Nanti dengan sendirinya dari apa istilahnya arah ya, arah mana saja itu akan ditunjukkan ya, dengan sendirinya secara otomatis. Itu biasanya seperti itu, tanpa kita rasakan kadang-kadang ya. Taruhlah sama-sama maklar, satunya harus ini, taruhlah sama-sama ini apa istilahnya, contoh mudah ya, orang yang orang ngecek lah ya, itu contoh mudah, nggak perlu harus ngejar-ngejar penumpang, tapi ya dalalah bahasa Jawanya, ada aja yang nyari, suruh nganter, itu dapat penumpang. Itu contoh kecil. Ketika kita lakukan dengan kontinu ya, apa yang menjadi sandaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya. Itu tadi contoh mudahnya, biar mudah dicerna, dipahami ya. Sama-sama maklar ya. Ada yang tenang-tenang saja dicari orang ya, ada yang luar biasa sampai ngejar-ngejar dan lain sebagainya. Nah, bighairi ta'bin wala masyaqqatin, tanpa susah payah, tanpa repot ya. Ini. Nah, berikutnya adalah min haitsu la yahtasib tadi ya. Datangnya dari mana kita nggak ngerti, tiba-tiba dimudahkan saja ya, ada saja jalannya ya. Nah, karena ada mekanisme sukses otomatis atau MSO, mekanisme sukses otomatis ya, yang akan menunjukkan ya, yang akan membawa rezeki itu kepada kita. Inilah para pemirsa semuanya ya, kurang lebihnya demikian ya. Sekali lagi ya, lakukan dengan cara yang benar ya. Ketika masih belum berhasil ya, dilihat lagi ada yang salah nggak, salahnya di mana coba. Itu adalah sebagai PR, selalu diteliti, selalu dicari ya, introspeksi diri, jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan ya, apalagi kecewa terhadap kondisi yang ada di diri kita ini. Tapi seharusnya dan selayaknya semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melakukan usaha yang maksimal, insya Allah di situ keberhasilan akan sampai dan kita tidak terasa di situ ya.
Nah, jangan lupa like, comment, and share ya, subscribe ya, berikan kemudahan kepada orang lain dengan subscribe ya, akan kembali kepada dirimu sendiri ya, menuai menanam ya, insya Allah begitu yakin ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.